Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rinka Rizky, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang uji ANOVA satu jalur. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian ANOVA. Yang kedua, ANOVA satu jalur. Yang ketiga, ANOVA satu jalur dengan RAM. Yang keempat, ANOVA satu jalur menggunakan SPSS. Langsung saja untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian ANOVA. ANOVA dapat disebut juga dengan analisis varian atau analysis of variancy. ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensial. ANOVA dikembangkan dari masalah Wilhelm-Fisher, sehingga uji F juga dapat dipakai dalam pengambilan keputusan. ANOVA dapat memberikan gambaran hasil yang hampir sama dengan uji T, yaitu yang mana hasilnya berupa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. ANOVA memiliki kelebihan dibandingkan dengan uji T, yaitu dapat dilakukan untuk menguji lebih dari dua jumlah rata-rata antara kelompok independen. ANOVA merupakan salah satu teknik analisis univariat yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Uji prasyarat yang dilakukan sebelum menggunakan uji ANOVA adalah menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Secara umum, ANOVA menguji dua varian berdasarkan hipotesis nolnya, bahwa kedua varian itu sama, yaitu varian antar contoh dan varian dalam masing-masing contoh. Selanjutnya, karakteristik ANOVA. Karakteristik ANOVA dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dapat membantu untuk menganalisis data dari hasil desain penelitian eksperimental, yang kedua dapat membantu untuk melihat hubungan sebab akibat. Hal inilah yang membedakan t-test dengan ANOVA dengan correlation dan multi-regression. Yang selanjutnya, asumsi-asumsi ANOVA. Terdapat 4 asumsi dalam ANOVA, yaitu yang pertama, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji F-Jennifer. Yang kedua, varian atau ragamnya homogen, atau dikenal juga sebagai homogenitas, karena hanya digunakan satu penduga atau estimation untuk varian dalam contoh. Yang ketiga, masing-masing contoh saling bebas, yang mana harus dapat diatur dengan perencanaan percobaan yang tepat. Yang keempat, yaitu komponen-komponen dalam modelnya bersifat adiktif atau saling menjumlah. Selanjutnya, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam ANOVA, yaitu yang pertama, sampel diambil secara acak dari masing-masing populasi. Yang kedua, jika sampel mendapat perlakuan yang berbeda, maka penetapan jenis perlakuan dilakukan dengan cara randomisasi. Yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang keempat, setiap populasi mempunyai varian yang sama. Yang kelima, data yang diambil dalam skala data rasio atau interval. ANOVA dapat dibagi menjadi dua, yaitu ANOVA satu jalur atau one-way ANOVA dan ANOVA dua jalur atau two-way ANOVA. Dari kedua jenis ANOVA tersebut, di sini saya akan membahas ANOVA satu jalur atau one-way ANOVA. ANOVA satu jalur merupakan teknik statistik parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata, di mana hanya terdapat satu variabel bebas atau independen yang dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat atau dependen. ANOVA satu jalur memiliki tujuan yaitu untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan kegunaannya adalah untuk menguji kemampuan generalisasi. Di mana yang dimaksud dengan generalisasi ini yaitu signifikansi hasil penelitian. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan. Dalam teknik uji ANOVA satu jalur, biasanya digunakan dalam penelitian eksperimen atau ex post facto. Selanjutnya, terdapat asumsi-asumsi ANOVA satu jalur, yaitu yang pertama, kenormalan. Sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga sampel juga berdistribusi normal. Kenormalan ini dapat diatasi dengan memperbesar jumlah sampel dalam kelompok.
Yang kedua, kesamaan variansi. Masing-masing kelompok mempunyai populasi yang sama dengan variabel yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Yang ketiga, pengamatan bebas. Sampel diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Selanjutnya, hipotesis dalam ANOVA satu jalur, yaitu hipotesis dalam uji ANOVA akan membandingkan rata-rata dari beberapa populasi yang diwakili oleh beberapa kelompok sampel secara rata, sehingga terdapat hipotesis matematikanya, yaitu yang pertama, hipotesis 0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu-k, di mana keterangannya yaitu yang pertama, seluruh min populasi adalah sama. Yang kedua, tak ada efek treatment atau tak ada keragaman min dalam grup. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu tidak seluruh min populasi adalah sama. Keterangannya yaitu minimal terdapat satu min populasi yang berbeda. Yang kedua, terdapat sebuah efek treatment. Yang ketiga, tidak seluruh min populasi berbeda atau beberapa pasang mungkin sama. Hipotesis alternatif merupakan suatu hipotesis yang bersifat fleksibel karena tidak menyebutkan secara pasti mu mana yang berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya, pengukuran total variabilitas dalam ANOVA satu jalur dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, variabilitas antar kelompok atau dapat disingkat dengan FSB, di mana variasi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Variasi ini lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan atau treatment antar kelompok. Yang kedua, variabilitas dalam kelompok, atau bisa disingkat dengan FSW, yaitu variasi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variasi akan tergantung pada banyaknya kelompok, dan variasi ini tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok. Yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total, atau bisa disingkat dengan FST, yaitu jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-rata totalnya. Selanjutnya, derajat kebebasan dalam ANOVA satu jalur, yaitu yang pertama, derajat kebebasan untuk FST atau jumlah kuadrat penyimpangan total, yaitu sebesar N-1. Yang kedua, derajat kebebasan untuk FSW, yaitu variabilitas dalam kelompok, di mana derajat kebebasan variabilitas dalam kelompok sama dengan sigma dalam kurung N-1. Di samping itu, derajat kebebasan variabilitas dalam kelompok dapat pula dicari dengan rumus, yaitu derajat kebebasan variabilitas dalam kelompok sama dengan N-K, di mana yaitu K adalah banyaknya kelompok dan N yaitu jumlah sampel keseluruhan. Selanjutnya, derajat kebebasan untuk FSB atau variabilitas antar kelompok yaitu sebesar K-1. Hal ini disebabkan karena derajat kebebasan di sini terikat dengan banyaknya kelompok. Selanjutnya, pasca uji ANOVA atau post-hoc. Yang pertama, LSD atau Less Significant Difference, yaitu prosedur pengujian perbedaan di antara rata-rata perlakuan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Yang kedua, TUCI atau ASD, yaitu HSD adalah Highly Significant Difference, yaitu pengujian perbandingan berbagai kelompok rata-rata. Uji ini hanya dapat digunakan untuk menguji seluruh kemungkinan pasangan sederhana. Yang ketiga, TUCI-SD, yaitu uji ini dilakukan dengan menguji Ranger dari kelompok rata-rata dan kemudian menghitung nilai Ranger tersebut. Yang keempat, DUCCHAN. DUCCHAN dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang ada dari percobaan tersebut, serta masih dapat mempertahankan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kelima, SNK atau Student Nomenclature, yaitu pengujian rata-rata dengan menggunakan kelompok perlakuan yang didasarkan pada uji Ranger untuk kelompok homogen. Yang keenam, yaitu DUNET. Uji ini digunakan untuk menguji perbandingan berpasangan antara beberapa rata-rata dari semua perlakuan dengan min perlakuan kontrol. Yang ketujuh, CV, di mana uji ini digunakan untuk pengujian dengan cara melakukan perbandingan berpasangan antara kelompok rata-rata dan pengujian Ranger dari kelompok rata-rata. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah ANOVA satu jalur.
yaitu yang pertama menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, yang kedua jumlah kuadrat rata atau JKR, yang ketiga jumlah kuadrat total direduksi atau dikoreksi atau JKTR, yang keempat jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA, dan jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD. Terdapat rumus yang digunakan yaitu yang pertama JKT atau jumlah kuadrat total sama dengan sigma X kuadrat per T. Yang kedua JKR atau jumlah kuadrat rata sama dengan dalam kurung sigma XT kuadrat per NT. Yang ketiga jumlah kuadrat total direduksi atau dikoreksi atau JKTR sama dengan sigma XT kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat min sigma XT kuadrat per NT. Yang keempat, JKA atau jumlah kuadrat antar kelompok sama dengan sigma dalam kurung sigma XI kuadrat per NI dikurang dalam kurung sigma XT kuadrat per NT. Yang kelima, JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompok yaitu rumusnya sigma dalam kurung XT kuadrat. Langkah yang kedua, menghitung derajat kebebasan total atau DKT, yang selanjutnya derajat kebebasan rata atau DKR, derajat kebebasan direduksi atau dikoreksi atau DKTR, derajat kebebasan antar kelompok atau DKA, dan derajat kebebasan dalam kelompok atau DKD. Terdapat rumus yang digunakan yaitu yang pertama, DKT sama dengan N, DKR sama dengan 1, DKTR sama dengan N-1, DKA sama dengan K-1, dan yang terakhir DKD sama dengan N-K. Langkah yang ketiga, menghitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok atau RJKA dan rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok atau RJKD. Terdapat rumus yang digunakan yaitu RJKA sama dengan JKA per DKA. Yang kedua, RJKD sama dengan JKD per DKD. Di mana DKA ini adalah jumlah kuadrat antar kelompok, per DKA itu derajat kebebasan antar kelompok, dan yang kedua di mana JKD ini adalah jumlah kuadrat dalam kelompok per derajat kebebasan dalam kelompok. Selanjutnya menghitung nilai F, di mana rumus yang digunakan yaitu F sama dengan RJKA per RJKD, di mana RJKA ini adalah rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok per RJKD yaitu rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Langkah yang kelima, melakukan interpretasi dari uji signifikansi dengan membandingkan nilai uji F hitung dengan F tabel. Coefficient F tabel diperoleh dari distribusi F yang nilainya didasarkan pada derajat kebebasan antar kelompok atau DBA dan derajat kebebasan dalam kelompok atau DBD. Pada taraf signifikansi baik alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Langkah yang keenam yaitu buatlah tabel ringkasan ANOVA satu jalur. Di sini sudah terdapat gambar untuk tabel ringkasan ANOVA satu jalur. Langkah yang ketujuh yaitu apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima yang diinterpretasikan signifikan. Berarti terdapat perbedaan rata-rata dari kelompok yang dibandingkan. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak yang diinterpretasikan tidak signifikansi. Berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata dari kelompok yang dibandingkan. F tabel dapat dihitung pada tabel F, yaitu yang pertama, tingkat signifikansinya atau dinamakan dengan alfa adalah sebesar 5%. Yang kedua, numerator adalah K-1, dalam ini sebagai pembilang atau derajat kebebasan yang kedua. Yang ketiga, denominator adalah N-K, dalam hal ini sebagai penyebut atau derajat kebebasan 1. Langkah yang ke-8, apabila adanya perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut. Untuk kelompok data yang sama, jumlahnya atau jumlah sampel tidak kelompok sama, maka dapat digunakan uji Tukey. Sedangkan untuk kelompok data yang tidak sama jumlahnya atau jumlah sampel tiap kelompok tidak sama, dapat digunakan uji Shiffy. Di sini sudah tertera gambar untuk rumus dari masing-masing uji Tukey dan uji Shiffy. Selanjutnya, contoh ANOVA satu jalur.
secara manual. Itu seseorang ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah dasar statistika antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data diambil dari nilai UTS sebagai berikut. Yang pertama, tugas belajar dilambangkan dengan amin A1 sebanyak 11 orang. Yang kedua, izin belajar dilambangkan dengan A2 sebanyak 12 orang. Dan yang terakhir, umum yang dilambangkan dengan A3 yaitu sebanyak 12 orang. Buktikan apakah ada perbedaan atau tidak. Penjelasannya yaitu yang pertama, langkah yang pertama yaitu diasumsikan bahwa data dipilih secara acak atau random, berdistribusi normal dan variannya homogen. Yang kedua, hipotesis 0 dan hipotesis 1 dalam bentuk kalimat, yaitu hipotesis 0-nya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum, sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Langkah yang ketiga, membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dalam bentuk statistik, di mana yang pertama, hipotesis 0 sama dengan tugas belajar sama dengan izin belajar sama dengan umum. Yang kedua, hipotesis 0, tugas belajar tidak sama dengan izin belajar sama dengan umum. Yang ketiga, hipotesis 0-nya, tugas belajar sama dengan izin belajar tidak sama dengan umum. Yang selanjutnya, hipotesis 0 yang keempat, tugas belajar tidak sama dengan izin belajar tidak sama dengan umum. Di sini sudah terdapat gambar untuk daftar statistik nilainya, daftar statistik induk nilai dari nilai UTS. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA, di mana rumus yang digunakan yaitu JKA sama dengan sigma dalam kurung sigma XAI kuadrat per NAI min sigma XT kuadrat per N. Dari menggunakan rumus tersebut didapatkan hasil sebesar 15,07. Selanjutnya, hitunglah derajat bebas antar grup, yaitu menggunakan rumus DBA dengan amin 1, di mana didapatkan hasil yaitu 2. Hitunglah kuadrat rata antar grup atau KRA dengan menggunakan rumus KRA sama dengan JKA per DBA, sehingga memperoleh hasil sebesar 7,54. Hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup atau JKD dengan menggunakan rumus yaitu sigma XT kuadrat min sigma dalam kurung sigma XAI1 kuadrat per NAI, sehingga diperoleh hasil sebesar 36,47. Selanjutnya, hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus yaitu DBD sama dengan NA, sehingga hasilnya sebesar 32. Hitunglah kuadrat rata dalam antar grup atau KRD dengan rumus yang digunakan yaitu JKD per DBA, sehingga hasilnya yaitu 1,14. Selanjutnya adalah carilah F hitung. Rumusnya yaitu KRA per KRD sama dengan 7,54 per 1,14, sehingga hasilnya sebesar 6,61. Selanjutnya, tentukan taraf signifikannya, misalnya alfa dengan 0,05. Kemudian, carilah F tabel, di mana F tabel yang digunakan yaitu rumusnya F dalam kurung 1 min alfa dikali DBA DBD, sehingga hasilnya yang diperoleh yaitu 3,30. Selanjutnya, membuat tabel ringkasan ANOVA. Di sini sudah tertera gambar untuk tabel ringkasan ANOVA satu jalurnya. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak hipotesis nolnya berarti signifikan. Setelah konsultasi dengan tabel F, kemudian dibandingkan antara F hitung dengan F tabel. Ternyata, F hitung lebih besar dari F tabel atau 6,61 lebih besar dari 3,30. Selanjutnya, menarik kesimpulan, yaitu hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jadi, terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa
tugas belajar, izin belajar, dan umum. Selanjutnya, ANOVA satu jalur atau one way ANOVA dengan menggunakan rang. Jika variabel terikat mempunyai skala ordinal, maka analisis varian atau analysis of varian mempunyai langkah yang agak berbeda dengan yang lain. Hal ini terjadi apabila syarat-syarat untuk melakukan analisis varian atau analysis of variansi tidak terpenuhi. Pada uji ANOVA satu jalur, untuk menghadapi data yang berskala ordinal dapat digunakan Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis menggunakan asumsi bahwa masing-masing kelompok sampel diambil dari populasi yang sama. Sedangkan distribusi Kruskal-Wallis yang dilambangkan dengan H besar dapat ditafsir melalui distribusi chi-square dengan derajat kebebasannya sebesar K-1. Terdapat rumus yang digunakan, yaitu H sama dengan 12 per N dalam kurung N plus 1 dalam kurung S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 plus S3 kuadrat per N3 min 3 dalam kurung N plus 1, di mana H adalah distribusi Kruskal-Wallis, yang selanjutnya S adalah jumlah rang, dan yang N adalah jumlah keseluruhan. Selanjutnya, langkah-langkah ANOVA satu jalur dengan rang, yaitu yang pertama, menyusun hipotesis. Yaitu, H0-nya adalah tidak ada perbedaan antar kelompok. Yang kedua, hipotesis alternatifnya, paling sedikit satu kelompok tidak sama dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, langkah yang kedua, menyusun rang. Keseluruhan dapat diurutkan dari kelompok terbesar ke kelompok terkecil atau sebaliknya tergantung pada rang yang akan diukur. Hal yang perlu diperhatikan adalah angka rang yang terkecil merupakan nilai tertinggi. Apabila terdapat persamaan pada individu skor, maka rangnya merupakan nilai tengahnya. Selanjutnya, menghitung Kruskal-Wallis dengan menggunakan rumus yang sudah tadi berada di slide sebelumnya. Langkah yang keempat, membandingkan hasil perhitungan distribusi Kruskal-Wallis atau dinamakan dengan H besar dengan tabel chi-square distribusi berdasarkan alfa dan derajat kebebasannya sebesar K-1. Langkah yang kelima, mengambil kesimpulan. Jika minimal hipotesis nol apabila distribusi Kruskal-Wallisnya sama dengan atau lebih kecil daripada nilai tabel. Sebaliknya, jika menolak hipotesis nol apabila distribusi Kruskal-Wallisnya lebih besar daripada nilai tabel. Terdapat contoh ANOVA satu jalur dengan rang, yaitu suatu penelitian terhadap hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode A, B, dan C. Setelah dilakukan tes kemampuan, ternyata syarat normalitas tidak dapat dipenuhi, sedangkan sampelnya relatif kecil. Terdapat penyebaran skor dari metode A, B, dan C adalah sebagai berikut. Untuk metode A, penyebaran skornya yaitu sebesar 6 skor, di mana nilainya yang pertama 82, 80, 81, 83, 84, dan 79. Metode yang kedua atau metode B, penyebaran skornya yaitu ada 6 skor, di mana nilainya yaitu 71, 29, 78, 75, 74, dan 36. Untuk metode C, penyebaran skornya sama, jumlahnya ada 6, di mana nilai penyebaran skornya yaitu 91, 84, 93, 82, 91, dan 94. Apakah metode mengajar mempunyai efek yang berbeda terhadap hasil belajar? Penjelasannya yaitu yang pertama, penyusunan hipotesis. Untuk hipotesis nol adalah tidak terdapat perbedaan kemampuan atau hasil belajar siswa antara kelompok A, B, dan C setelah diajar dengan menggunakan metode yang berbeda. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu paling sedikit satu kelompok mempunyai kemampuan hasil belajar yang berbeda dengan kelompok lainnya setelah diajar dengan metode yang berbeda. Langkah yang kedua, menyusun rang. Apabila skor disusun dari yang kelompok tertinggi ke kelompok terendah, maka terdapat tabel yang berada di slide, yaitu yang nomor 1 yaitu
skornya yang terbesar adalah 94, sedangkan untuk urutan yang ke-18 yaitu skornya 29. Sehingga dapat disusunkan pada setiap kelompok untuk memperoleh nilai S pada masing-masing kelompok. Di sini sudah terdapat tabel untuk masing-masing kelompok. Untuk rang yang pertama, totalnya adalah 54. Untuk yang kedua, totalnya adalah 93. Dan untuk rang yang ketiga, yaitu totalnya sebesar 24. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya, perhitungan Crustal Lawless, di mana menggunakan rumus H sama dengan 12 per N dalam kurung N plus 1 dalam kurung S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 plus S3 kuadrat per N3 min 3 dalam kurung N plus 1, sehingga dihasilkan sebesar 14. Selanjutnya, apabila kita tetapkan alfa sebesar 0,01, maka dari tabel T-square dapat diperoleh angka 9,61 dengan DKSST dengan 3 min 1. Selanjutnya, H dengan 14, sedangkan angka tabel dengan alfa 0,01 dan DKSST-nya adalah 2 adalah sebesar 9,21, maka H lebih besar daripada 9,61. Selanjutnya, kita dapat menolak hipotesis nol. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelompok A, B, dan C. Implikasinya bahwa eksperimen dengan menggunakan metode A, B, dan C mempunyai perbedaan efek yang signifikan terhadap hasil belajar. Selanjutnya, contoh ANOVA satu jalur dengan menggunakan SPSS. Judulnya yaitu pengaruh model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Mendoyo. Terdapat rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antar siswa yang mengikuti model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra, siswa mengikuti model pembelajaran analogi, dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua, apakah pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra lebih baik daripada pembelajaran konvensional? Yang ketiga, apakah pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra lebih baik daripada model pembelajaran analogi? Yang keempat, apakah pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi lebih baik daripada pembelajaran konvensional? Selanjutnya, terdapat hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antar siswa yang mengikuti model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra, siswa yang mengikuti model pembelajaran analogi, dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua, pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Yang ketiga, pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra lebih baik daripada model pembelajaran analogi. Yang keempat, pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Terdapat rancangan penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan penelitian eksperimen semu dengan desain static group compression dengan mengukur proses saja. Selanjutnya, data diambil dari jumlah populasi sejumlah 174 orang dan sampel diambil secara cluster random sampling sejumlah 88 orang yang terdistribusi dalam 3 kelas. Berikut ini adalah data hasil post-test dari 2 kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol. Yaitu yang pertama, hipotesis statistiknya, di mana hipotesis 0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra, model pembelajaran analogi, dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.
Untuk hipotesis alternatifnya yaitu paling tidak satu tanda sama dengan tidak berlaku, yaitu terdapat kelompok yang memiliki pemahaman konsep matematika yang berbeda. Kriteria pengujiannya yaitu jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf signifikan 5%, maka hipotesis 0 ditolak dengan F tabelnya rumusnya yaitu F alpha dalam kurung N1 min K K min 1. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis 0. Dalam hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2. Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra dengan model pembelajaran analogi. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, mu1 lebih besar daripada mu2. Pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra lebih baik daripada model pembelajaran analogi. Kriteria pengujiannya yaitu jika hitung lebih besar daripada F pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis 0-nya ditolak dengan rumus F sama dengan F tabel dikali dalam kurung K-1. Hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis 0 di mana mu2 sama dengan mu3. Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi dan pembelajaran profesional. Sedangkan hipotesis alternatifnya mu2 lebih besar pada mu3, di mana pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi lebih baik daripada pembelajaran profesional. Terdapat kriteria pengujiannya yaitu jika F hitung lebih besar daripada F pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis 0-nya ditolak dengan rumus F sama dengan F tabel dikali K-1. Selanjutnya hipotesis yang keempat yaitu hipotesis 0 mu1 sama dengan mu3. Tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra dan pembelajaran profesionalnya. Untuk hipotesis alternatifnya, mu1 lebih besar daripada mu3. Pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran analogi berbantuan GeoGebra lebih baik daripada pembelajaran profesional. Terdapat kriteria pengujiannya yaitu jika F hitung lebih besar daripada F pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis 0-nya ditolak dengan rumus F sama dengan F tabel dikali K-1. Terdapat tabel untuk hasil post-test dari kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. Berdasarkan tabel di atas, tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui post-test dari 2 kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol. Selanjutnya, menempatkan data sesuai masing-masing kelompok. Berdasarkan tabel di slide sebelumnya, terlihat bahwa data terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel skor dan variabel kelas, di mana eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol. Susunannya diatur secara vertikal ke bawah. Pada ANOVA 1 jalur hanya memasukkan 2 variabel saja. Untuk langkah yang kedua yaitu buka data baru dengan klik mouse pada Shift Lab variabel view. Yaitu untuk pengisian variabel skornya pada kolom min diisi dengan variabel yang akan diukur yaitu skor. Selanjutnya, pengisian variabel kelas, di mana kolom min diisi sesuai dengan variabel kelas yaitu kelas. Terdapat pada gambar yang sudah tertera di sini. Selanjutnya, kolom value diisi kode 1 sama dengan eksperimen 1, kode 2 yaitu ditulis dengan eksperimen 2, dan kode 3 diisi dengan kontrol. Kemudian tekan OK untuk kembali ke kontak dialog utama. Langkah yang ketiga yaitu pengisian data. Untuk yang pertama, pengisian kolom skor. Letakkan pointer pada baris 1 kolom tersebut, kemudian klik menurun ke bawah sesuai data post-test siswa yang berjumlah 88 data. Yang kedua, pengisian kolom kelas, di mana sebelum itu aktifkan formulir label dengan mengklik menu View
dan cari view labelnya. Langkah yang selanjutnya, pada baris pertama tertulis eksperimen 1 yang telah mempunyai kode 1. Maka pada baris pertama kolom kelompok ketik 1 dan untuk data selanjutnya dimasukkan data menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Terlihat secara otomatis, SPSS mengubah menjadi eksperimen 1. Hal ini terjadi karena sudah mengaktifkan value label. Jika pengisian benar, maka terlihat data seperti tabel berikut ini. Sudah tertera di gambar pada slide ini. Selanjutnya, data tersebut disimpan dengan nama ANAVA 1. Langkah yang keempat, pengolahan data dengan SPSS. Langkah yang pertama, buka file ANAVA 1. Selanjutnya, dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze. Kemudian, pilih Compare Mean. Kemudian, pilih One Way ANOVA. Selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu pengisian data. Di sini sudah tertera gambar untuk One Way ANOVA yang sudah dicari dari langkah sebelumnya, yaitu untuk dependent list atau variabel dependent yang akan diuji, masukkan variabel score-nya. Untuk faktor atau group, dimasukkan variabel kelasnya. Selanjutnya, untuk column of this, klik of this. Kemudian, pengisian. Ini adalah penggambaran untuk langkah yang sebelumnya, itu mengklik of this, mengklik column of this, di mana untuk keseragaman pilih deskripsi dan homogenitas of variances. Untuk itu, klik pada kedua pilihan tersebut. Dan untuk missing value atau data yang hilang, klik exclude case analysis by analyze. Kemudian, tekan continue jika pengisian dianggap selesai. Kemudian, untuk kolom post out atau analis lanjutan dari SPSS dengan klik merge, di mana di sini sudah tertera gambar untuk kolom post variety conversion, di mana untuk keseragaman klik pada pilihan CV karena jumlah data tidak sama antara 3 kelas tersebut. Kemudian tekan continue untuk memproses data. Langkah yang kelima, hasil data analisis dengan SPSS, yaitu terdapat tabel. Yang pertama, description. Tabel yang kedua tentang test of homogeneity of variance. Tabel yang ketiga itu ANOVA. Untuk tabel yang keempat, multi dan computational. Untuk tabel yang keenam, untuk tabel yang kelima yaitu skor, dan untuk yang terakhir adalah main plot, di mana main plot ini adalah berupa grafik dari untuk kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan kelas kontrol. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.